Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal integral tertentu bagian kedua, yaitu tentang teorema dasar kalkulus. Adik-adik perhatikan grafik berikut ini ya. Nah, misalkan kita diminta untuk menghitung luas daerah sebenarnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jumlah Riemann ya adik-adik. Di mana untuk menghitung luas daerah yang terutama nih kalau dibatasi kurva gitu ya, kita dapat mempartisi daerah ini menjadi beberapa bangun persegi panjang ya, misalnya seperti ini. Kemudian masing-masing persegi panjang dihitung luasnya, kemudian dijumlahkan semua. Nah, itulah jumlah Riemann kan ya adik-adik. Tetapi kalau kita lihat di sini, terlihat masih ada beberapa daerah yang belum tercover oleh persegi panjang yang dibuat. Sehingga jumlah Riemann yang kita dapatkan bukanlah luas daerah yang sebenarnya kan ya adik-adik, karena itu kan cuman pendekatan. Nah, sebetulnya untuk mendapatkan nilai yang lebih mendekati lagi ya, ini daerahnya kan dipartisi menjadi 12 persegi panjang ya. Nah, kita bisa partisi dengan lebar yang lebih kecil lagi ya, misalnya seperti ini nih adik-adik. Ini saya partisi menjadi 24 persegi panjang. Tentunya jumlah Riemann-nya pastinya lebih mendekati nilai untuk luas daerah yang sebenarnya. Nah, meskipun begitu adik-adik, kelihatan juga nih ya bahwa belum semua daerahnya itu tercover oleh persegi panjangnya. Ini kelihatan ada putih-putih kan ya adik-adik. Nah, daerah ini kita masih bisa partisi lagi adik-adik dengan persegi panjang yang lebih kecil lagi ya lebarnya. Bahkan kita bisa buat ya jaraknya itu rapat-rapat banget gitu ya adik-adik ya. Sehingga jaraknya sangat kecil seperti ini. Jadi sampai nggak kelihatan ya partisinya di mana. Nah adik-adik, jika nilai delta X-nya semakin kecil, delta X itu adalah lebar persegi panjang partisi ya adik-adik. Atau banyaknya subinterval masih ingat adik-adik ya, persegi panjang partisi itu ya. Jadi banyaknya persegi panjangnya sampai tak berhingga, maka akan terbentuk daerah yang sebenarnya. Seperti gambar ini nih adik-adik. Kita bisa menggunakan jumlah Riemann dengan membentuk n subinterval di mana n mendekati tak hingga. Nah, misalkan dia selangnya dari A sampai B ya. Maka luas daerah sebenarnya sama dengan limit n mendekati tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi dikali delta xi. Kalau adik-adik menyimak dengan baik video bagian pertama ya tentang jumlah Riemann, inilah rumus jumlah Riemann ya adik-adik, di mana n adalah banyaknya subinterval atau banyaknya persegi panjang yang dipartisi. Di sini untuk menghitung luas daerah sebenarnya ya, menggunakan limit n mendekati tak hingga. Jadi di sini n-nya atau banyaknya subinterval itu adalah mendekati tak hingga banyaknya. Dengan delta xi sama dengan delta x sama dengan b kurang a per n. Nah, di sini adik-adik kalau n-nya adalah suatu nilai yang mendekati tak hingga, maka b kurang a dibagi suatu nilai yang mendekati tak hingga, maka delta x-nya pasti akan sangat kecil sekali, bahkan sampai mendekati 0. Makanya ini gambarnya kayak gini adik-adik ya, nggak kelihatan persegi panjangnya nih. Karena apa? Karena delta x-nya itu mendekati 0. Adik-adik sampai di sini, tentunya untuk kita bisa menghitung nilai limit n menuju tak hingga dari notasi sigma, itu caranya akan sangat rumit ya. Maka dari itu, kita dapat mengubah notasi limit sigma ini menjadi bentuk integral. Jadi dari notasi sigma ke bentuk integral. Pada selang dari A sampai B, lambang limit jumlah Riemann dapat diganti dengan lambang integral tentu atau disebut integral Riemann. Ya, jadi integral tentu itu disebut juga sebagai integral Riemann. Untuk menghormati Riemann ya atas sumbangsinya dalam dunia matematika, khususnya dalam bidang kalkulus. Nah, perhatikan adik-adik. Jadi limit jumlah Riemann kan rumusnya seperti ini ya. Limit n mendekati tak hingga, sigma i sama dengan 1 sampai n dari fxi dikali delta xi. Dan kita akan ganti ke bentuk integral. Penggantiannya menjadi seperti ini adik-adik, di mana limit sigma berubah menjadi integral. Ya, integral tentu nih adik-adik. Integral dari A sampai B ya.
atau dari A ke B, kemudian fxi menjadi fx, kemudian delta xi menjadi dx. Di mana lambang ini adik-adik yang seperti huruf S ya, merupakan lambang integral ya. Memang ini terambil dari kata sum ini ya adik-adik, yang artinya jumlah. Kemudian untuk A sama B ini ya disebut batas bawah dan juga batas atas integral. Jadi A adalah batas bawah, B adalah batas atas. Dan fx adalah integran atau fungsi yang diintegralkan. Kemudian dx ya artinya adalah diintegralkan terhadap variabel x. Jadi bisa aja diintegralkannya terhadap variabel selain x ya. Misalnya kalau diintegralkan terhadap variabel y, berarti ini dy dan fungsinya adalah fy. Atau diintegralkan terhadap variabel t, berarti di sini dt dan fungsinya adalah ft. Jadi seperti itu adik-adik ya, tergantung variabel apa yang mau diintegralkan. Sehingga di sini kita bisa merumuskan pengertian integral tentu, yaitu integral tentu dari fungsi f dari selang a ke b itu adalah integral a ke b fx dx sama dengan limit n mendekati ta hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi dikali delta xi. Nah adik-adik, syarat agar f terintegralkan pada selang a sampai b itu adalah kalau f-nya itu kontinu pada selang a sampai b. Jadi f itu merupakan fungsi kontinu. Nah selanjutnya adik-adik kita mau belajar bagaimana caranya menghitung integral tentu. Untuk menghitung nilai dari suatu integral tentu, kita perlu mempelajari teorema dasar kalkulus. Nah inilah teorema dasar kalkulus. Untuk setiap fungsi f yang kontinu pada selang dari a sampai b, berlaku integral a ke b dari fx dx sama dengan f besar dalam kurung b dikurang f besar dalam kurung a. Nah, adik-adik ini f besar maksudnya fungsi yang berbeda ya dengan fungsi f kecil. Dengan f besar merupakan antiturunan dari f kecil adik-adik yang memenuhi f aksen sama dengan f. Adik-adik, apa sih maksudnya antiturunan? Di sini kakak kasih contoh ya. Ada fungsi f besar x, yaitu ini ya, x kuadrat kurang 2, x kuadrat tambah 1, x kuadrat tambah 5. Sekarang kita mau cari f aksen x. F aksen x berarti turunan ya. Turunan dari fungsi f besar x. Nah, kita review kembali ya materi turunan. Jadi gimana adik-adik cara menurunkan ekspresi ini? X kuadrat kurang 2 kalau diturunkan berarti 2x kan ya adik-adik. Min 2-nya jadi 0 ya. Karena konstanta kalau diturunkan dia jadi hasilnya 0. Kemudian untuk x kuadrat kalau kita turunkan atau kita cari f aksennya, maka hasilnya adalah 2x. Kemudian x kuadrat ditambah 1 kalau kita turunkan, hasilnya juga adalah 2x. X kuadrat ditambah 5 kalau kita turunkan, hasilnya adalah sama juga ya, 2x. Adik-adik, maksudnya antiturunan itu adalah kita mau menemukan fungsi awalnya sebelum dia diturunkan adik-adik. Ya, itulah artinya antiturunan. Jadi kayak kebalikannya gitu adik-adik ya. Dari tabel yang disajikan ini ya, secara umum jika f besar x sama dengan x kuadrat tambah c ya, c itu adalah bilangan real ya adik-adik, jadi kayak min 2. Ini juga sebenarnya ada 0 ya, plus 0 gitu ya, plus 1, plus 5, ini kan semuanya berarti plus c ya. Jadi c ini bisa kita isi min 2 atau plus 1 atau plus 5 gitu ya. Jadi ini secara umum ya, jika fx sama dengan x kuadrat tambah c, maka berlaku turunannya atau f aksen x itu sama dengan 2x. Mau apapun konstantanya, kalau diturunkan hasilnya 2x. Sehingga adik-adik kalau fungsi 2x ini kita integralkan ya, jadi integral 2x dx. Nah ini artinya kita mencari antiturunan untuk fungsi 2x, yaitu x kuadrat tambah c. Artinya adik-adik ketika kita mengintegralkan suatu fungsi,
itu sama saja dengan kita mencari antiturunan dari fungsi tersebut. Dan ini kita pelajari di matematika wajib ya adik-adik, yaitu integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena ada komponen yang kita belum bisa pastikan dia nilainya berapa, yaitu plus C. Karena plus C itu kayak yang tadi ini adik-adik ya. Jadi untuk kita mengintegralkan 2x, bisa saja fungsi awalnya adalah x kuadrat kurang 2. Atau bisa saja dia fungsi awalnya x kuadrat, atau bisa saja fungsi awalnya x kuadrat plus 1. Jadi bisa macam-macam nih konstantanya. Makanya kita cukup namain dia plus C. Nah, inilah konsep integral tak tentu ya adik-adik, di mana bentuk umumnya adalah integral ax pangkat n dx sama dengan a kali x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah c. Nah, jadi kita sudah diberikan bentuk umum untuk menentukan integral tak tentu, tinggal menggunakan rumus ini adik-adik ya, di mana n tidak sama dengan min 1. Nah, adik-adik, konsep integral tak tentu ini nanti kita akan terapkan pada teorema dasar kalkulus ya. Jadi untuk menghitung suatu bentuk integral tentu, kita cari dulu antiturunannya, kemudian antiturunannya kita masukkan batas atas B dan juga batas atas A, kemudian FB dikurangi FA. Nah, inilah teorema dasar kalkulus ya adik-adik, di mana mencakup juga konsep integral tak tentu ya. Nah, sekarang kakak mau kasih contoh. Di sini kita mau cari antiturunan dari ini adik-adik ya, integral 4x pangkat 3 dx. Nah, kita bisa menggunakan bentuk umum integral tak tentu yang tadi, yaitu ini adik-adik ya. Jadi kalau ada integral a kali x pangkat n dx, kita bisa kerjakan dengan cara a kali x pangkat n tambah 1. Jadi pangkatnya ditambahin 1, lalu dibagi dengan n tambah 1. Kemudian jangan lupa harus ada plus c ya. Oke, kita mulai adik-adik ya. Jadi 4 ini sebagai a, kemudian 3 ini sebagai n. Ya, sehingga kalau kita integralkan menjadi 4 dikali x pangkat n tambah 1. Berarti 3 tambah 1 per n tambah 1. Berarti per 3 tambah 1 ditambah c. Nah, ini kita cari adik-adik. Ini jadi 4 x pangkat 4 per 4 tambah c. Kita bisa coret adik-adik, sehingga hasilnya adalah x pangkat 4 tambah c. Inilah antiturunan dari fungsi 4x pangkat 3 dx. Untuk membuktikan kita bisa turunkan adik-adik. Coba kita turunkan fungsi x pangkat 4. Pasti hasilnya adalah 4x pangkat 3. Gitu ya adik-adik. Yang berikutnya integral 4 bagi x pangkat 5 dx. Nah adik-adik, bentuknya ini kita harus buat seperti ini dulu ya, ke bentuk umum dulu nih, di mana x-nya harus di atas ya. Ini kan x-nya ada di bawah nih, dia jadi penyebut ya. Kita harus naikin dia jadi pembilang adik-adik. Jadi kita buat integral, ya kita belum integralkan nih adik-adik ya. Kita ubah bentuknya dulu menjadi 4 kali x pangkat negatif 5. Menggunakan sifat eksponen ya. Jadi kalau x-nya di bawah gini, kalau kita mau buat dia di atas, jadi pangkatnya pangkat negatif. Nah, sampai di sini baru kita gunakan rumus ini adik-adik. Kita integralkan ya, menjadi ini sebagai a, ya, jadi 4, x, ini sebagai n, jadi n tambah 1 berarti min 5 tambah 1, per n tambah 1, min 5 tambah 1, plus c. Min 5 ditambah 1 hasilnya adalah min 4. Ya, jadi ini juga min 4. Nah, ini kita bisa coret adik-adik. Jadi min x pangkat min 4 plus c. Adik-adik, pangkat min 4 ini hanyalah pangkatnya x ya. Jadi kalau kita mau bikin jadi pangkat positif, maka x ini harus kita tulis di penyebut ya. Kita turunkan ke bawah menjadi min x pangkat 4 ya. Di atas ini harus ada angka, berarti kita tulis aja 1 gitu ya. Jadi min 1 per x pangkat 4. Ya, tadinya kan min 1 x pangkat min 4. Jadi yang kita turunkan hanya x pangkat min 4. Jadi per x pangkat 4. Nah, inilah
jawabannya adik-adik ya, antiturunan dari fungsi 4 per X pangkat 5. Adik-adik bisa buktikan nih dengan cara diturunkan ya. Oke, selanjutnya integral dari 4 dx. Adik-adik, 4 ini berarti dia hanya konstanta ya. Bukan sebenarnya dia nggak ada X sama sekali. Sebenarnya dia ada X ya. Tapi X-nya itu pangkat 0. Nah, berarti gimana tuh ngerjainnya? Kita bisa menggunakan rumus integral tak tentu berarti jadi 4. Ya, karena X-nya pangkat 0, maka kalau kita tambahin 1, 0-nya jadi X pangkat 1 ya. Per 0 tambah 1. Jadi per 1. Alias 4X ya. Jadi 4X tambah C. Jadi kalau ada fungsi konstan yang diintegralkan kayak gini nih, ini kan fungsi konstan ya. Maka hasil integralnya adalah kita langsung saja kalikan dengan X. Jadi 4X gitu ya. Jangan lupa harus ditambah dengan C. Nah, ini adalah contoh untuk mencari antiturunan. Sekarang saya berikan contoh bagaimana menerapkan teorema dasar kalkulus untuk menghitung suatu bentuk integral tentu. Ya, integral tentu beda dengan integral tak tentu ya. Kalau integral tentu dia dikasih selang nih kayak gini nih. Dikasih batas atas dan batas bawah. Tadi teorema dasar kalkulus bunyinya seperti ini ya. Integral dari A ke B, fungsi fx dx, hasilnya sama dengan f besar B dikurang f besar A. Dengan f merupakan antiturunan dari f kecil yang memenuhi f besar aksen sama dengan f kecil. Jadi adik-adik, pertama-tama kita cari dulu antiturunannya ya. Antiturunan dari 4x pangkat 3. Dimana kita sudah cari di atas ya. Antiturunannya adalah x pangkat 4. Nah, X pangkat 4 ini adalah F besar. Nah, F besarnya akan kita isi adik-adik dengan B dan juga akan kita isi dengan A. Di sini yang menjadi B berarti 1 ya, yang menjadi A berarti min 2. Jadi X pangkat 4 ini akan kita isi dengan batas atas 1, batas bawah min 2. Cara isinya kita tinggal masukin aja nih batas-batasnya ke dalam fungsinya. Jadi, pertama kan harus masukin batas atas dulu ya. Jadi batas atas dulu yaitu 1, kita masukin ke X pangkat 4. Berarti jadi 1 pangkat 4. Inilah F besar B ya adik-adik. Nah, sekarang kita kurangi dengan F besar A. Jadi minus 2 kita masukkan atau kita substitusi ke dalam X pangkat 4. Berarti menjadi min 2 pangkat 4. Nah, seperti ini adik-adik ya. Inilah FB dikurang FA. Nah, 1 pangkat 4 hasilnya 1. Kemudian minus 2 kita pangkatkan 4, hasilnya 16 ya. Jadi min 1 kurang 16. Hasil akhirnya adalah 15. Nah, adik-adik, bedanya integral tak tentu dengan integral tentu adalah kalau integral tentu hasil akhirnya pasti angka ya. Beda dengan integral tak tentu. Kalau integral tak tentu hasilnya adalah sebuah fungsi kayak gini nih adik-adik ya. Jadi masih belum bisa ditentukan nilainya. Makanya disebut integral tak tentu. Oke, jadi jawabannya 15. Dan kakak masih punya contoh lagi, yaitu integral dari 1 sampai 2 untuk 4 per X pangkat 5 dx. Jadi pertama-tama kita harus tentukan fungsi f besarnya atau antiturunan dari 4 per X pangkat 5. Ya, yang kita sudah cari di atas ini min 1 per X pangkat 4. Kita akan terapkan teorema dasar kalkulus. Jadi kita masukkan batas atas 2, batas bawahnya 1. Kita mulai dari batas atas ya, kita masukkan ke dalam fungsi 1 per X pangkat 4. Nah, adik-adik minus ini kita bisa cuman biarkan saja di depan ya. Jadi yang disubstitusi hanya 1 per X pangkat 4. Jadi 1 per 2 pangkat 4 ya. Kenapa 2? Karena batas atasnya 2. Kemudian kita kurangi dengan 1 per 1 pangkat 4. Jadi X-nya kita isi 1 atau kita isi batas bawah. Inilah FB kurang FA ya. Nah, minus ini kita taruh di depan karena dia kan cuman koefisien. Ya, dia sebenarnya kan min 1 ya.
Jadi tidak masalah ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjutkan. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi 1/16 dikurangi 1/1 pangkat 4, yaitu 1. Ini kita bisa samakan penyebut. Jadi 1/16 dikurangi 16/16. Jadi minus 1 kurang 16 jadi minus 15/16 ya. Nah, minus ketemu minus hasilnya jadi positif. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Ya, untuk contoh yang paling bawah ini. 15/16. Oke, selanjutnya kita mau lihat yuk. Apa saja sih sifat-sifat dari integral tentu? Misalkan fungsi f dan fungsi g terintegrasi pada selang a sampai b dan k adalah konstanta. Maka berlaku sifat-sifat integral tentu berikut ini. Yang pertama, kalau ada integral a ke b dari k kali fx dx, k ini konstanta ya. Nah, nilainya ini sama saja dengan k-nya kita keluarin ya dari integral. Jadi kalau ada koefisien, kita keluarin aja dari integralnya. Yang diintegralkan hanya fungsinya saja atau fx-nya saja. Ya, jadi nilainya ini sama. Ya, adik-adik. Oke, yang kedua, kalau ada penjumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi. Nah, hasilnya itu sama saja dengan kalau kita pisah ya. Jadi kita integralkan fungsi yang satu, kemudian hasilnya baru kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan integral dari fungsi yang kedua. Nah, sifat yang berikutnya adalah kalau batas atas dan batas bawahnya sama, ya, maka hasilnya itu pasti 0. Sifat keempat, integral dari a ke b fx dx sama saja dengan minus integral b ke a dari fx dx. Adik-adik, jadi batas ini bisa kita balik adik-adik ya. Dengan catatan kita minuskan adik-adik. Ya, hasil dari integralnya itu. Sifat kelima, integral a ke c dari fx dx itu sama saja dengan integral a ke b fx dx ditambah integral b ke c fx dx. Di mana a lebih kecil dari b, b lebih kecil dari c. Ya, jadi ini kayak berlaku penyambungan interval dari A ke B ditambahkan dengan interval dari B ke C. Hasilnya interval A ke C. Nah, gitu. Jadi kayak penambahan interval. Sifat berikutnya yaitu kalau ada integral dengan batas bawah minus A, batas atas A dari fungsi fx dx, maka akan berlaku dua kemungkinan jawaban ini. Bisa jawabannya 2 kali integral 0 sampai A dari fungsi fx dx. Ini berlaku untuk integran atau untuk fungsi yang diintegralkan ini fungsi genap. Kemudian, kalau dia fungsinya ganjil, maka jawabannya adalah 0. Apa sih maksudnya fungsi genap, fungsi ganjil? Nah, kakak kasih contoh nih adik-adik ya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Ini fungsi genap atau fungsi ganjil ya? Cara ngeceknya, kita masukkan x-nya misalnya kita isi 1 gitu ya. Kalau kita isi 1 berarti dia jadi 1 kuadrat tambah 1. Ini kan hasilnya 2 ya. Kemudian kalau kita isi dengan min 1, jadi kita isi dengan lawannya nih. Ya, kita isi plus 1, kita isi min 1. Kalau kita masukkan ke fungsinya min 1 berarti jadi min 1 kuadrat plus 1. Min 1 kuadrat itu kan 1 ya adik-adik. Makanya sama saja hasilnya dengan F1 yaitu 2. Nah, ini disebut fungsi genap. Karena kalau diisi dengan angka positif dan negatifnya, hasilnya itu keluar sama nih, gitu ya. Kalau fungsi ganjil, hasilnya berbeda. Nah, contoh fungsi ganjil kayak gini. Fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini ya fungsi ganjil. Jadi kalau misalnya kita isi dengan 1, ya, dia jawabannya 1 kan ya. Kalau kita isi dengan min 1, dia jadi min 1 pangkat 3 nih. Hasilnya min 1. Nah, ini disebut dengan fungsi ganjil. Adik-adik, sifat-sifat integral tentu ini tentunya bisa dibuktikan ya sifat-sifatnya. Nah, adik-adik ini mandiri ya. Tantangan buat kalian, silahkan membuktikan sifat-sifat dari integral tentu di samping. Oke, sekarang kita mau lihat contoh
Hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3 untuk 3x kuadrat kurang x dx. Nah, adik-adik, di sini kita bisa menggunakan sifat ini ya, kalau ada dua fungsi yang dikurangi nih. Ya, maka cara ngerjainnya tentunya kita bisa pisah ya. Integralnya jadi integral 1 ke 3 untuk fungsi 3x kuadrat dx kita kurangi dengan integral 1 ke 3 untuk fungsi x dx. Jadi ini kita pisah. Gitu ya adik-adik. Oke, sekarang cara ngerjainnya kita menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Kita cari dulu antiturunannya. Antiturunannya berarti 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1. Nah, ini antiturunannya. Kemudian nanti kita masukkan batas atas 3 dan batas bawah 1. Kita lanjutkan dulu dengan yang ini ya. X kalau kita cari antiturunannya berarti menjadi X pangkat 2 ya, karena kan ini 1 tambah 1 kan 2 ya, per 2 dengan batas atas 3, batas bawah 1. Ini kenapa per 2? Karena kan 1 tambah 1. Kita menggunakan aturan integral tak tentu ya adik-adik. Jadi pangkatnya sama penyebutnya nih pasti sama nih. Kalau pangkat 2 berarti ini pangkat 2. Ini pangkat 3, ini juga pangkat 3 gitu ya. Ini kita sederhanakan, ini kan jadi 3 ya. Kita bisa coret nanti dengan ini. Sehingga menjadi X pangkat 3. Dengan batas atas 3, batas bawah 1. Dikurang, ini jadi 1 per 2. X pangkat 2. Batas atas 3, batas bawah 1. Sekarang kita masukkan adik-adik ya. Kita masukkan dulu batas atas ke X pangkat 3 menjadi 3 pangkat 3. Dikurangi 1, kita masukkan ke X nih, jadi 1 pangkat 3. Nah, ini untuk yang depan ya. Sekarang yang belakang adik-adik. 3 ini kita masukkan ke X kuadratnya saja ya, jadi setengahnya kita keluarin gitu. Jadi cukup X kuadrat saja yang kita gunakan, jadi 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat ini ya. Oke, sekarang kita kerjakan lagi. 3 pangkat 3, 27, kurang 1 pangkat 3, 1. Dikurang setengah, 3 pangkat 2 itu 9, 1 pangkat 2, 1. 27 kurang 1, 26, dikurang setengah, kali 9 kurang 1, 8. Jadi 26 dikurang 4 ya. Hasilnya adalah 22. Nah, seperti itu adik-adik ya, cara menggunakan sifat-sifat dari integral tentu. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat yuk evaluasi dari hasil integral tentu. Nah, adik-adik, suatu integral tentu yaitu integral A ke B dari fungsi fx dx menghasilkan nilai dengan salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Jadi yang pertama, hasil integralnya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, itu artinya seluruh daerah berada di atas sumbu X, berarti daerahnya itu terletak di antara kurva fx dan juga sumbu X ya. Atau bisa juga luas daerah di atas sumbu X lebih besar dari luas daerah di bawah sumbu X. Ya, makanya hasilnya positif. Yang kedua, hasil integralnya kurang dari 0. Hal ini menunjukkan seluruh daerah berada di bawah sumbu X. Atau luas daerah di bawah sumbu X lebih dari luas daerah di atas sumbu X. Ya, makanya dapat hasil yang negatif. Yang ketiga, kalau sama dengan 0 hasilnya, hal ini berarti fx-nya yang sama dengan 0 atau selangnya itu sama ya. Jadi A sama dengan B, atau bisa juga luas daerah di atas sumbu X itu sama dengan luas daerah di bawah sumbu X. Oke adik-adik, sampai di sini ya penjelasan tentang teorema dasar kalkulus. Jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal teorema dasar kalkulus, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.